Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah uswatun hasanah. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, wabil khusus Gapai yang kita harap akan bertransformasi menjadi GNPF Kabupaten Deli Serdang, BKM Masjid Nurul Iman dari Polres Deli Serdang, Saudara Edianto, Bapak-bapak kepala desa, ibu-ibu kepala desa, dan seluruh yang hadir yang saya muliakan. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau dari Romo Center itu bahagian dari saya, menghormatinya di kantor aja. Kita bersyukur pagi ini bisa bersilaturahmi dan berdiskusi tentang keislaman. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, atas nama tim sukses Anies Sandi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi, dukungan, doa, bahkan support yang luar biasa. Saya ingat satu hari Jumat, saya berangkat pagi ke Masjid Ittihad di Tebet Mas. Saya pulang sore karena malamnya masih ada kegiatan di Medan, mengumpulkan tokoh-tokoh Sumatera Utara yang ada di DKI. Dan yang merekam ceramah saya, yang juga merekam saya hari ini. Jadi memang Gapai GNPF ini luar biasa. Kurang lebih 2 minggu lalu saya subuh di Medan Labuhan. Saya lihat lagi yang rekam, ini juga orangnya. Berarti ini perjuangan yang sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan bagaimana dahsyatnya suasana pertarungan merebut DKI. Pagi itu kalau Bapak Ibu ada di Jakarta, ya mungkin sekeras batu pun hati kita pasti meneteskan air mata. Karena semua sholat berjemaah di masjid, kemudian setelah sholat mengumandangkan takbir persis takbiran lebaran. Dan seperti biasa ketua NU protes. Yang selalu protes ketua NU, namanya Said Agil Sirot. Ada nggak ketua NU di sini? Kalau ada tolong digantilah ketua NU pusat itu. Karena statementnya selalu merugikan kepentingan umat Islam. Dan saya sudah sampaikan langsung pada sekjennya. Mereka bilang, ini bukan lebaran, kenapa takbiran? Maka umat Islam mengatakan, kita merayakan kemenangan. Takbiran saat lebaran itu merayakan kemenangan. Hari ini pun kita sedang merayakan kemenangan. Puluhan SMS masuk dari partai pendukung Ahok, penista agama itu, yang nyoblos Anies Sandi. Kenapa saya bilang? Hancur hati saya, Romo. Saya kampanye untuk Ahok, saya bantai Anies Sandi. Tapi saya bangun pagi, sholat ke masjid. Kemudian saya mandi di rumah, dengar takbir. Saya sarapan, dengar takbir. Saya berangkat ke TPS, dengar takbir. Hati saya luluh juga. Maka ada yang mengucap bismillah. Tadinya saya menyoblos Jarotnya sebenarnya, bukan nyoblos Ahok katanya.
berubah menjadi nyoblos Anies Sandi. Umat Islam kemudian rame-rame ke TPS. Kapolri buat statement, umat Islam tidak perlu ke TPS karena TPS sudah dijaga polisi. Maka saya SMS Kapolri, saya kirim umat Islam ke TPS karena yang jaga TPS polisi, saya bilang. Karena polisi DKI beda dengan polisi Sumut. Polisi DKI itu membela Ahok. Kalau polisi Sumut jaga keamanan, awak ceramah pun dijaga macam hari ini kan. Kalau polisi DKI itu membela Ahok, maka saya kirim mereka. Dan saya komunikasi intens dengan Panglima TNI, tolong kirim tentara tiap TPS. Alhamdulillah tiap TPS dikirimi tentara juga. Waktu ada yang cuma modal KTP nggak pakai KK, anggotanya Iwan Bopeng yang biasanya lolos bisa milih. Hari itu kita bisikkan sama KPPS, kalau dia macam-macam kasih tahu sama tentara itu. Alhamdulillah rombongan calon pemilih dari Medan yang banyak itu, dari Kalimantan, dari Papua, dari Makassar, dari mana-mana, terutama etnis Cina, nggak berani milih, nggak berani milih. Dilinting kumis tentara itu, tak berani dia milih lagi. Akhirnya Anies Sandi menang di luar dugaan, 15%. Apa kata kawan saya pendukung Ahok? Kalau cuma 5% kami pasti kalahkan kalian di MK katanya. Tapi karena sudah 15% ya kami angkat tangan. Sekali lagi bumi Indonesia menorehkan sejarah yang berulang. Belum ada kekuatan asing yang bisa mengalahkan umat Islam Indonesia. Takbir. Dulu Belanda kita kalahkan, Amerika kita kalahkan, Inggris kita kalahkan, Prancis kita kalahkan, Portugis kita kalahkan, terakhir Jepang kita kalahkan. Kemarin kita bukan melawan Ahok, kita melawan pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Jokowi. Mudah-mudahan nanti Jokowi nonton rekaman ini. Kita melawan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Jokowi yang itu didukung oleh Amerika, terutama dukung oleh Tiongkok dan 10 orang terkaya Indonesia yang hari ini ada di belakang itu semua. Semua kekuatan mereka kerahkan, semua daya upaya mereka lakukan, bahkan sembako besar-besaran mereka sebarkan. KPU, kemudian pengawas pemilu, Panwaslu berdiam diri. Umat Islam menutup pintu, ditaruh aja di muka rumahnya. Kemudian umat Islam buka pintu, ada uang dalam amplop, ada beras, ada baju kotak-kotak. Mereka rekam dan mereka viralkan ke dunia maya. Dan waktu Anies Sandi menang, Prabowo bilang, terima kasih juga yang sudah bagi-bagi sembako. Kalau bisa bagi sembakonya jangan ini hari saja, diteruskan sampai hari-hari berikutnya. Dan kabar terakhir sekarang banyak toke beras yang nagih tim sukses karena belum dibayar. Indonesia menorehkan sejarah, umat Islam belum terkalahkan oleh kekuatan manapun. Karena Allah sudah mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalian buat rencana, Allah juga punya rencana. Dan lihat, rencana Allah pasti lebih baik dari rencana siapapun di dunia ini. Karena itu saya buat statement keras ketika Kapolda Su mengecewakan saya, Pak Riko,
Ya, saya kemudian buat appointment ketemu dengan beliau seminggu sebelumnya dengan agenda-agenda kerakyatan yang cukup jelas, dengan data yang cukup lengkap. 2 jam menjelang pertemuan dibatalkan secara sepihak. Saya meradang, saya menerjang, saya berjanji nih Riko harus turun, kan saya punya kekuatan untuk itu. Rupanya ini tercium juga. Akhirnya hari Minggu lalu Pak Agus datang, Pak Kapolda, ke rumah saya, didampingi Pak Kapolres Tabes, Pak Sandi, menyampaikan permohonan maaf karena itu di luar pengetahuan Kapolda rupanya. Tapi karena kekurang pintaran ajudannya, sampai Kapolda bilang karena kesalnya dia pertemuan itu tidak jadi. Inilah ajudan saya memang ganteng, tapi otaknya memble katanya. Akhirnya pertemuan itu tidak jadi, dan saya pun gak jadi marah juga. Bagaimana kita marah untuk orang yang tidak tahu? Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita tidak mampu. Ini Pak Kapolda nggak tahu, kita marah-marah kan, nek bahasa Medan sengit juga kita, ya kan. Makanya saya telepon tadi, saya nanti datang Kapolda, dan saya berjanji saya tidak akan ungkit lagi semua. Bahkan karena sudah percaya dengan pertemuan dengan Pak Waka dan Kapolres Tabes, saya akan diam dalam pertemuan dengan Kapolda nanti ba'da zuhur jam 1 siang di Makobrimob. Kemudian saya sebelumnya ke Makobrimob Kelapa II menengok Pak Khattat, Sekjen PUI, bersama Fadlizon, Wakil Ketua, didampingi dari PKS Saudara Nasir Jamil, dari PAN Muslim Ayub, kemudian dari Demokrat Pak Wahab Dalimunti. Kami pertanyakan penahanan Ustadz Khattat. Brigjen Imam bilang ini memang sudah selesai. Berapa kali diperiksa? Saya bilang cuman 1 kali. Bagaimana fakta? Tidak bisa dijadikan fakta hukum atas tuduhan makar. Kalau gitu kok belum dilepaskan, saya bilang. Dia bilang tunggu 20 hari. Oke, setelah 20 hari ternyata penahanannya diperpanjang. Ya saya marah lah, karena kan sudah melanggar hukum. Maka saya bikin statement keras di semua media. Kapolri memang tidak matang, belum cukup dewasa, sehingga tidak punya landasan hukum yang kuat pun sudah berani menuduh orang makar. Tuduhan pertama sudah nggak terbukti, orangnya dibebaskan. Ini ditangkap tidak terbukti, malah hukuman diperpanjang. Copot Kapolri, saya bilang. Kalau Presiden tidak mencopot Kapolri, berarti ini keinginan Presiden. Saya himbau seluruh rakyat Indonesia ramai-ramai ke Jakarta, desak DPR, MPR untuk mencabut mandat Presiden dari Jokowi. Dan itu saya sampaikan di semua media, di depan televisi. Karena kan sudah melanggar hukum ini. Rupanya situasi ini membuat sesuatu yang besar di Republik. Statement saya itu, saya mendapat telepon dari berbagai pihak, dan alhamdulillah persis semalam jam 1 siang utusan khusus Kapolri datang ke rumah saya menyampaikan persoalan-persoalan itu. Saya mengatakan saya dengan Pak Kapolri secara pribadi nggak ada masalah. Dan saya berani bilang secara pribadi Kapolri ini orangnya baik. Tapi saya tidak tahu ada kekuatan apa sehingga dia seperti membuat kebijakan memusuhi umat Islam. Pak Kapolri minta Romo berkomunikasi. Saya siap, kapan saja saya siap berkomunikasi. Tapi jangan harap saya berubah. Kalau hukum tidak ditegakkan, saya pertaruhkan nyawa saya untuk membela keadilan di NKRI ini.
Akhirnya komunikasi langsung dengan Pak Kapolri, janji ketemu nanti di Jakarta setelah selesai reses. Saya menganggap nggak ada yang istimewa, karena saya adalah bahagian anak negeri yang juga harus membela bangsa dan negara ini. Saya tidak ingin bangsa dan negara ini tergadai oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang itu bukan gambaran kekuatan rakyat Indonesia. Karena saya bilang kemarin kepada Pak Kapolrestabes, kepada Pak Waka, persoalan-persoalan rakyat ini Pak, saya sampaikan kepada Bapak, Masjid Khairiyah Emerald Garden itu Pak, dari tahun 2003 saya bilang. Itu masjid dengan madrasah, di depannya gereja. Gerejanya utuh, madrasah dan masjidnya rata dengan tanah. Tersangkanya sudah ada, sudah pernah dikirim ke kejaksaan berkasnya, cuman P19, tapi kok sekarang hilang. Udah mau dibangun pol oleh Emerald Garden. Bapak catat Pak, saya akan tetap memperjuangkan tanah wakaf itu. Kalau nggak selesai di zaman Bapak, ganti Kapolres, ganti Kapolda, saya akan sampaikan lagi. Nggak juga ganti lagi, saya sampaikan. Bila perlu sampai ganti presiden, ini tetap saya perjuangkan. Tapi kalau presidennya Prabowo Pak, catat, yang ikuti aturan hukum akan saya cari kemana-mana untuk saya mudahkan jabatannya. Tapi yang menghambat hukum akan saya cari kemana-mana, saya habisi karirnya, saya bilang. Kalau Prabowo presidennya gitu. Karena tidak ada yang saya lakukan ini di luar pengetahuan Pak Prabowo. Saya kemari pun saya lapor. Nanti saya pulang dari sini pun saya lapor. Kenapa? Karena saya 24 jam dalam pengawasan Intel. Ini HP saya direkam. TV saya di rumah pun sudah jadi CCTV. Nggak apa-apa. Cuman kalau mau tidur aja saya tutup, takut ketahuan cuma awak tidur aja. Karena istri kita belum tua kali juga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini gencar diidentifikasi umat Islam ini memiliki ideologi, atau kalau bahasa kita iman, yang intoleran, memiliki faham yang radikal. Tanggal 6 besok di Bundaran BI di Jakarta akan ada demo yang disponsori pihak tertentu, yang demonya itu katanya berbeda dengan demo intoleran. Jadi demo 212 itu disebut intoleran. Padahal seluruh dunia mengatakan ini super damai dan tidak masuk akal bisa hebat seperti itu. Tapi mereka bilang intoleran. 411 itu intoleran. 212 jilid 2 intoleran. 313 intoleran, radikal. Maka tanggal 6 besok di Bundaran Kuda, Bundaran BI, akan diadakan demo yang menolak faham radikal dan intoleran. Sama seperti, maaf, bagaimana PKB di Jakarta bikin mungkin 1 juta spanduk yang isinya kami menolak calon gubernur yang didukung kelompok radikal. PKB itu Partai Kebangkitan Bangsa yang ketua umumnya Muhaimin Iskandar, dia memposisikan Anies Sandi calon gubernur yang didukung oleh kelompok radikal. Begitu Anies Sandi terpilih, terjawab sudah. Harian Times, Tribun membuat headline, Islam radikal merebut kekuasaan DKI Jakarta. Jadi Anies Sandi itu adalah
simbol dari Islam radikal di Republik. Lihatlah rekaman yang diputar di Amerika tentang bagaimana radikalnya umat Islam, termasuk foto saya dengan Fadlizon dan Nasir Jamil yang datang ke Makobrimob. Itu pun inilah tokoh-tokoh radikal. Ya, inilah tokoh-tokoh radikal itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, umat Islam Indonesia itulah sebenarnya pejuang bangsa ini. Kalau orang mau tahu bagaimana jati diri Indonesia yang sebenarnya, yang itu dimunculkan di dalam 5 sila Pancasila, itu semua adalah kepribadian yang Islami. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba, itu paham apa? Paham tauhid. Apa ada yang lain punya seperti itu? Kalaupun dia bilang punya, itu kan sudah permainan kata. Faktanya, ada yang punya beberapa Tuhan, ada yang punya beberapa dewa. Betul apa enggak? Yang Allahnya Esa, agama apa? Islam. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yakul lahu. Islam, sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada orang yang mencerca ajaran Islam juga mengajarkan perang, ya? Hukum bunuh, maka ini dianggap hukum yang melanggar HAM. Itu kan secara akademik kebodohan yang dipertontonkan. Begitu dahsyatnya Islam sampai perang pun diatur. Karena Islam mengatur perang, maka perang itu bagian dari ibadah. Caranya bagaimana? Kalau yang diperangi itu haruslah mereka yang benar-benar musuh yang ingin menghancurkan, seperti yang dilakukan umat Islam melawan penjajah-penjajah yang dulu itu. Lalu apa istimewanya kalau perang diatur? Mereka berperang tidak suka hatinya. Waktu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengalahkan pasukan Nasrani, mereka kemudian masuk dengan pidato, yang tinggal di rumahnya dilindungi, yang tinggal di gerejanya dilindungi, anak-anak, perempuan, orang tua dilindungi. Kenapa? Karena perang diatur. Tidak boleh membunuh orang yang di rumah, nggak boleh membunuh orang yang ada di gereja, membakar gereja. Itu diatur dalam Islam. Orang tua nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh siapa? Pasukan yang mengangkat senjata. Kenapa? Diatur. Tapi ketika di waktu yang berbeda kemudian Nasrani menduduki Israel, Palestina, sak bayi-bayi dalam kandungan pun mereka bunuh. Sama yang mereka lakukan itu terhadap umat Islam yang ada di Poso pada tahun 98 yang lalu. Makanya saya bolak-balik ke Poso meneliti gerakan-gerakan yang disebut terorisme di Poso itu. Saya sampai berteman dengan para pendeta, berteman dengan rektor yang Universitas Kristen yang ada di Tentena itu. Mereka sepakat dengan saya betapa sebenarnya Islam itu sangat damai. Dia yang bilang sama saya, para pendeta dan rektor ini, kalau di pikiran umat Kristen
Islam itu tidak damai, apa berani kami melangsungkan perkawinan di saat demo besar-besaran di Jakarta? Jadi jangan tengok kami yang datang ke gereja kemudian rok pengantin perempuan yang panjang diangkat. Bukan, itu kan penampakan. Aslinya apa? Kata Ibu Rektor ini, aslinya sebenarnya kami sangat yakin gak akan diapa-apai, karena umat Islam itu pasti damai. Jangan batalkan perkawinan walaupun jutaan umat Islam ada di depan gereja katedral. Kawin sajalah kalian, pasti aman. Itu yang ada di otak umat Kristen. Dan ketika kami lakukan perkawinan itu, kami dapatkan keyakinan kami. Ternyata bukan cuma aman dan dilindungi, rok pengantin perempuan yang panjang itu pun diangkat oleh haji-haji itu. Inilah keyakinan kami yang sebenarnya terhadap umat Islam. Tapi ini kan dirusak oleh kebijakan pemerintah. Lihat di YouTube, viral. Saya tanya kepada Pak Kapolri, kejahatan apa yang kalian lakukan dengan cara mengawal gereja di saat malam Natal? Itu kejahatan, saya bilang. Karena dengan mengawal gereja itu, kalian ingin memberitahu kepada dunia betapa Indonesia tidak punya kerukunan beragama. Umat Islam gak pernah membiarkan umat Kristen beribadah. Maka umat Kristen baru bisa beribadah Natal kalau dijaga polisi. Betul nggak itu yang mau mereka simpulkan? Saya bilang, tolong Bapak jawab. Saya bilang, jawab itu. Dan sampai akhir rapat dia tidak pernah berani menjawab itu. Dia lari memeluk saya. Ada rekamannya. Pak Tito memeluk saya, Romo, itu tidak bisa saya jawab. Yang anehnya, ada juga ustadz-ustadz sengit yang ikut ngawal gereja itu. Ngapain dia kawal? Ikut-ikutan dia bilang, kalau nggak dia kawal jemaah dia menyerbu gereja itu. Kan sengit ustadz itu. Nggak tahu saya ustadz dari mana itu. Ada lagi organisasi pemuda Islam ikut-ikut juga ngawal gereja. Ngapain? Saya ini, Bu, tinggal di Mapilindo dari kelas 2 SD sampai punya anak 5. Kalau sekarang pun ibu ke sana, tetangga saya keliling 100% beragama Kristen. Tapi coba tanya macam mana saya tinggal di sana. Mereka akan cerita yang ngurus kawin anaknya pun saya. Kalau ada yang meninggal keluarganya, saya lah yang diandalkan. Karena saya punya remaja masjid. Anaknya dipecat di sekolah Katolik karena cabut-cabut aja, saya yang ngurusnya. Kalau lebaran, mak saya bikin kue agak banyak karena harus ngantar kepada tetangga-tetangga yang beragama Kristen itu. Dan ketika nanti hari tahun baru, rumah saya kebanjiran kue dari mereka. Walaupun nggak semua berani awak makan. Kalau kue awak dimakannya semua, kue dari dia, mikir-mikirlah. Tapi kami hidup rukun dan damai. Saya jadi anggota DPR, pasang dulu gambarmu itu di depan rumahku ini. Kau saudaraku juga, katanya. Ah, mana mungkin kakak kampanye, kurang ngajar kau. Memang Kristennya aku, tapi kan saudara kita. Anakku, menantuku, semua suruh mencoblos kau, katanya. Makanya menang saya di TPS dekat rumah saya, pada TPS itu mayoritas Kristen. Kenapa? Karena hubungan baik. Kita ini udah biasa bertoleransi. Kok dirusak sama Kapolri, saya bilang. Tolong jawab itu, saya bilang. Nggak dijawab. Nanti kalau Natalan dikawal lagi gereja, kita minta demon. Kita demon Kapolda, tarik polisi dari sana, atau betul-betul kita bikin kerusuhan biar cocok dikawal, kan gitu. Ini cuma ngawal ecek-ecek, nyari duit juga itu, ya kan? Orang udah jelas nih, gak ada yang ganggu. Ada yang ganggu rupanya? Ada keinginan mengganggu orang Natalan?
Ada orang saudara kita Natal, ya kita bantu. Hujan dia pinjam payung, kasih payung. Mau pulang kampung dia nggak ada ongkos, bantu. Namanya saudara kita. Tapi kalau dikawal-kawal, ini kan merusak citra Islam di mata internasional, menguatkan stigma seakan-akan umat Islam ini memang radikal, intoleran. Kalau mereka tidak dikawal, nggak bisa mereka Natalan. Ini kejahatan, saya bilang sama Kapolri. Dan dia tidak menjawab. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Islam pasti sangat toleran. Apa buktinya? Republik ini merdeka karena teriakan takbir umat Islam. Betul apa enggak? Kayak mana semangat takbirnya? Coba kita bunyikan. Takbir. Kalimat itu yang bisa menyatukan rakyat Indonesia. Saya tantang semua tokoh, semua pakar, semua profesor, semua pejabat, teriakan yang lain kalau bisa menyatukan bangsa Indonesia. Ada? Nggak ada. Dalam etimologi bahasa, teriakan yang bisa menyatukan itulah simbol dari persatuan. Dan Indonesia hanya bisa disatukan dengan teriakan Allahu Akbar. Bahkan yang beragama lain saja ada di Partai Gerindra, namanya Pius Lustri Lanang, asli Kristen. Dia bilang 99,9% Kristen mendukung Ahok, hanya tinggal 0,001% yang melawan mereka. Ternyata barisan Kristen yang sedikit ini mengalahkan 99,99% Kristen yang mendukung Ahok. Takbir katanya. Pius Lustri Lanang, dan dia berdiri Allahu Akbar katanya. Entah ada mau masuk Islam nggak tahu juga awak. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Indonesia yang plural ini, berbineka ini bisa kuat dalam persatuan, ini pasti yang paling banyak memainkan perannya adalah kelompok yang mayoritas. Artinya apa? Bahwa kita ini memang sangat toleran. Kitalah yang betul-betul konsekuen dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Deli Serdang ini Pak, biar Bapak tahu semua, Pak polisi juga biar tahu, SKPD-nya itu 35 unit. SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, kepala dinas, kepala badan gitu loh. 35. 17 dipegang oleh yang beragama Kristen. Kenapa? Deli Serdang mayoritas Islam, bupati wakil bupatinya beragama Islam. Ada nggak camat yang Kristen? Banyak. Kepala desa, lurah, ada. Kenapa? Kita sangat toleran. Coba pergi saudara Edianto ke Tarutung sana, yang mayoritas Kristen. Coba cari kepala dinas yang Islam. Saya sudah berkali-kali meneliti, nggak ada camat yang Islam, nggak ada lurah yang Islam, nggak ada. Pergi kalian ke Bali, sama, nggak ada. Tapi ke DKI yang mayoritas Islam, bahkan Ahok pun sudah pernah jadi gubernur, betul? Jadi kalau gitu, siapa yang siap dan bertanggung jawab dengan kebinekaan? Lagi-lagi umat Islam. Kenapa? Karena agama kita mengajarkan, jangan kau tidak berlaku adil kepada seseorang hanya karena kau berbeda agama dengan dia. Itulah sila keadilan sosial.
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasilais, persatuan Indonesia. Saya ajarkan sejarah karena saya guru sejarah 12 tahun. Saya peserta penataran P4 tingkat nasional angkatan kelima, dan saya peserta terbaik 1. Saya guru PMP Sumatera Utara 3 tahun berturut-turut terbaik se-Sumatera Utara. Jadi kalau ada yang mau cerita sejarah, jangan nama saya. Mesti betul-betul baca 10 kali baru ngadap saya. Maka waktu saya dipanggil Pak Kapolri ke rumahnya, saya datang sendiri, dia bilang, saksinya Pak Agus. Pak Agus, saya di sini Pak Agus, di sebelah saya Pak Kapolri. Inilah Romo yang bilang saya teroris, katanya. Kata Kapolri. Kemarin saya ulang di depan Pak Agus. Iya benar, dibilang Romo. Apa saya bilang? Begini Pak Kapolri, kalau polisi menghalang-halangi, menakut-nakuti orang berbuat jahat, itu namanya penegakan hukum. Tapi kalau polisi melarang orang menggunakan hak konstitusionalnya, seperti mau demo itu namanya teror. Pelakunya teroris. Itu maka bapak saya sebut teroris, saya bilang. Ya benar, kata Pak Agus, Romo bilang kayak gitu. Dia bukan membenarkan saya, dia benarkan itu saya bilang kepada Kapolri. Nah, saya ajarkan sejarah bahwa kita memang sangat cinta persatuan. Karena itu NKRI ini pun sebenarnya buah karya umat Islam. Kesepakatan tertinggi bangsa ini ketika mau merdeka itu bukan Pancasila. Kalian harus tahu itu. Bukan Pancasila. Kesepakatan tertinggi yang dicapai lewat rapat BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, dilanjutkan oleh PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kesepakatan tertinggi tentang kalau Indonesia merdeka dasarnya apa, itu bukan Pancasila, tapi Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Baca sejarah. Kalau orang nggak tahu sejarah takut. Saya punya dokumennya. Bahkan naskah asli perdebatannya pun dengan Pak Fadli kami sudah beli itu 300 juta. Kalau ada orang yang mau macam-macam, 300 juta kita beli naskah asli yang udah mau koyak-koyak itu. Kita punya naskah asli. Kalau ada yang coba ngomong macam-macam, suruh ngadap saya gitu. Tapi setelah 17 Agustus proklamasi, besoknya PPKI mau mensahkan siapa presiden dan wakil presiden. Apa dasar negara? Apa undang-undang dasar? Waktu itu datang utusan Kristen bertemu dengan panitia 9 ini. Mereka minta, udahlah, gak usah ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu sila pertama Piagam Jakarta. 2, 3, 4, 5-nya sama. Tolong itu dihapuslah. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama besar waktu itu? Ya udahlah, demi menjaga persatuan dan kesatuan, kesepakatan nasional itu dicoret menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Siapa bilang bahwa NKRI ini bukan sumbangsih umat Islam? Baru mereka buka lagi UUD 45. Presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Dan beragama Islamnya coret juga lah Pak. Coret. Kalau kita mau ngotot, bisa. Ini kesepakatan nasional kok. Yang rapat itu apa? Islam semua? Enggak. Ada yang Kristen, AA Maramis setuju, aklamasi udah Piagam Jakarta itu.
Jadi kalau ini kemudian dicoret, itu karena bangsa Indonesia yang beragama Islam mengutamakan persatuan, mengutamakan NKRI. Di saat Bung Karno, Bung Hatta ditangkap, pemerintahan kosong, maka sekutu punya alasan untuk menguasai Indonesia. Bung Karno kemudian membuat mandat, presiden diserahkan kepada Mr. Safrudin Prawira Negara, memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia dari kota Padang, Sumatera Barat. Dan ini nggak dimuat di dalam sejarah. Siapa guru-guru di sini? Ada guru sejarah? Ada nggak cerita itu lagi di buku sejarah? Nggak ada. Coba waktu itu yang mendapat mandat itu bukan orang Islam, pasti besar kali dianggap jasanya. Nangis-nangis pasti orang menceritakan sejarah itu. Tapi karena ini cerita Islam, ini dihilangkan. Begitu Bung Karno bebas, meskipun mereka dipujuk dengan uang dan kekuasaan supaya tetap jadi presiden, Mr. Safrudin bilang, enggak, ambo cuma jadi presiden di saat Indonesia darurat saja. Bila nanti baiko Indonesia indah darurat lagi, ambo sarahkan komandek kepada Bung Karno. Bung Karno lepas, dia datang, Anda presiden. Persatuan Indonesia. Kemudian dalam rangka mengantisipasi hasil konferensi meja bundar yang membuat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, bikinlah negara bagian Sumatera, negara bagian ini. Tahu siapa yang mengembalikan menjadi NKRI? Proposal dari Mr. Muhammad Natsir. Diajukan itu kepada pemerintah negara bagian. Begitu RIS, sekutu oke, begitu sekutu oke, Muhammad Natsir kerja balik ke NKRI. NKRI lagi-lagi tangannya ulama dari Indonesia. Jadi persatuan Indonesia ini tetap akan menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita mau dipecah belah seperti hari ini, yang memecah belah kita ini bukan bangsa asing, pemerintah. Pemerintah yang memecah belah kita. Tobatlah yang dulu nyoblos Jokowi itu. Sebelum meninggal maksud saya. Ya. Selama saya direkam loh, tak ada masalah. Bukan rekaman gapai, ini HP saya kan aktif 24 jam ini direkam. Tobat saya bilang. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, tanggung jawab. Maka saya anggap roadshow ini penting. Saya tidak ingin kita menganggap yang lain lebih rendah, umat Kristen tidak punya hak. Enggak, kita bersaudara. Tapi jangan kita direndahkan. Karena persatuan itu hanya bisa kalau semua pihak menganggap memiliki derajat yang sama. Kalau tidak, yang ada perbudakan. Ini yang sekarang sedang didesain. Umat Islam direndahkan, dianggap radikal, intoleran, teroris. Pokoknya Islam itu sudah salah aja. Padahal yang mengucapkan itu rata-rata yang beragama Islam. Supaya apa? Supaya umat Islam ini jangan menuntut hak macam-macam. Udahlah, udah boleh hidup aja syukur. Dia lupa bahwa di pembukaan UUD 45 ditegaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa kalimatnya? Takbir, Allahu Akbar. Itu kalimatnya. Jangan memutarbalikkan fakta gitu loh maksud saya. Kemudian sila kerakyatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Apa yang sekarang berlangsung ini bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu tidak mengenal demokrasi pemilihan langsung. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Karena kita berpedoman pada ahlu halli wal aqdi. Jadi yang boleh milih itu orang-orang terpilih gitu loh. Masa iya ulama yang jemaahnya 10 juta sama haknya dengan PSK, sama-sama satu suara? Betul nggak? Kalau hitungan demokrasi itu benar, tapi memilih pemimpin yang baik itu sebenarnya hanya hak orang-orang yang terbaik. Ya walaupun DPR ini nggak baik-baik kali, tapi minimal udah agak lebih baik lah dari yang umum-umum kan gitu. Kalau nggak, mana pula orang suka sama dia. Kedepan kan akan terus terseleksi. Yang bagi-bagi sembako macam Ahok udah nggak laku lagi. Sekarang udah ada kampanye, kalau ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, itu memang harta kamu, ambil. Tapi jangan alihkan pilihan, pilih pemimpin yang benar. Betul? Jadi kalau ada pemilihan bupati, bagi-bagi sembako, bupatinya, calon bupatinya itu menunjukkan dia harus tidak dipilih. Kalau ada yang bagi-bagi mau supaya dipilih, itulah pengumuman sebenarnya dia tidak layak untuk dipilih. Tapi ini menjadi semacam pikiran yang aneh di masyarakat kita. Sampai ada istilah NPWP, nomor piro wani. Jadi kau milih sopo, lah sopo sengi ilah. Tapi wingi wis digawe, tapi cilik, iki agak gede. Maka sekarang yang terpilih yang punya ini. Perkara kayak mana kelakuannya, nomor 17. Nomor 1 ini. Maka sudah ada istilah di Sumatera Utara. Nek nang Sumatera Utara iki ketek pun iso dadi kepala daerah, sing penting oke yotrone. Tahu artinya? Kalau nggak tahu tanya sama orang Jawa. Sama ini Mas Edianto ini tahu dia nih, karena dia namanya Edianto. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ingin ke depan itu yang terpilih harus orang-orang pilihan. Ini sekarang begini, ada yang nggak tahu. Dalam ilmu geopolitik, ini saya pelajari waktu saya Lemhanas. Dalam ilmu geopolitik, negara-negara yang ingin menguasai negara lain karena mau merampok kekayaannya, cara termudahnya adalah mendukung calon pemimpin negara itu dengan komitmen. Jadi kalau ini calon bupati Deli Serdang, calon bupati Sirge, calon gubernur, banyak ini sumber emas, sumber mineral, sumber gas di sumut ini. Kayak mana supaya bisa kita rampok ini? Tengok calon yang pencuri, tengok calon yang tak bermoral, tengok calon yang serakah, terus panggil, bantu dana kampanye, menangkan. Setelah menang janji sumber emas sana kasih sama kita, sumber gas sini sama kita, sumber bumi sini sama kita. Kalau dia macam-macam, korek kesalahannya, laporkan sama KPK. Gak bekuti. Karena mohon maaf kan hampir semua orang punya kesalahan, betul? Kalau diancam, kalau kau nggak kasih itu buka ini, kasih nggak? Kasih. Kadang disorongi perempuan, baru direkam, simpan. Dikasih uang, direkam, simpan. Tekenan proyek yang agak fiktif dikasih, simpan. Baru kau dulu kami yang menangkan.
ini kasih sama kami, kalau enggak ini kami buka. Itu akibat yang muncul dalam demokrasi langsung. Dan akibat sosialnya juga cukup besar. Masyarakat terkotak-kotak. Ya, macam Jakarta, ada keinginan membuat masyarakat Jakarta terkotak-kotak. Tidak putih lagi bersih, tapi terkotak-kotak. Dengan cara itu. Nah, kita ingin mengembalikan ini. Saya bilang, Pak Prabowo, kalau Bapak Presiden, jangan pilkada langsung lah. Kalau Presiden langsung saya kira masih masuk akal. Tapi kalau pilkada langsung, ini di tiap daerah habis pilkada, masyarakat gontok-gontokan. Laki bini pun bisa perang, mertua sama menantu pun bisa begaduh, saya bilang. Abang adik bisa nggak bercakap. Gara-gara berbeda pilihan. Serahkan saja, kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita baca pasal 33 UUD 45, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi ekonomi kapitalis yang mengutamakan modal orang-orang kaya itu sebenarnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. The founding father kita faham betul ada 3 hal: air, minyak, hutan, yang oleh Nabi dilarang negara mengambil keuntungan dari sini. Itu hadis Bukhari Muslim. Air, minyak, hutan itu miliknya Allah. Gak ikut manusia bikin air, betul? Gak ikut manusia bikin minyak, gak ikut manusia bikin hutan. Itu milik Allah. Jangan cari keuntungan. Lalu disusunlah dalam pasal 33 ayat 2-nya, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran. Itu idenya hadis ini. Sekarang oleh pemerintah kita sejak mulai Megawati sampai sekarang ini dikuasai oleh asing. Kita bahkan tercekik gara-gara minyak. Hari ini harga air pun udah sama dengan harga minyak. Premium berapa sih seliter? Berapa? 7,5. Ini berapa? 5.000 kalau di mall ya. Ini sama dengan minyak ini. Dan saya pastikan yang untung pasti bukan keluarga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Yang beruntung pasti mereka yang agamanya tidak seagama dengan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Kesalahan pengamalan Pancasila dan UUD 45. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sampaikan Pak Harto berkuasa 32 tahun, dia meninggalkan hutang 2.300 triliun. Setelahnya sampai SBY, maka berubah menjadi 3.000 triliun. Jadi nambah 800 triliun. Jokowi belum 3 tahun, sekarang hutangnya 5.000 triliun. Lagi-lagi saya ingatkan, tobatlah.
Ya, tobat. 5.000. Dan saya baca kebijakan APBN, karena saya di DPR, saya harus ajarkan. Kebijakan APBN dibuat begini. Belanja 3.500 triliun. Pendapatan 2.000 triliun. Berapa defisit? 1.500 triliun. Dan ini utang lagi. Kok bisa? Padahal rakyat kita banyak, semuanya belanja. Masa nggak bisa mendatangkan pajak? Iya, cuman yang punya belanjaan bukan orang Indonesia. Tapi Indonesia kaya, minyaknya banyak, gasnya banyak, emasnya banyak, mineralnya banyak. Iya, yang menguasainya bukan bangsa Indonesia. Indonesia banyak batu baranya di sana, di Kalimantan sana. Banyak timah dan nikelnya di Sulawesi. Banyak kayunya di Kalimantan, di Papua. Tapi yang punya bukan orang Indonesia. Makanya tolong jawab sama saya. Bumi kita kaya apa enggak? Kaya. Laut? Hutan? Gunung? Rakyatnya? Kan tobat yang milih itu kan? Berarti salah pilih. Dulu di zaman Pak Harto orang demon macam-macam. Saya mau bilang di zaman Pak Harto nggak separah yang kita alami hari ini. Zaman Pak Harto, mohon maaf, orang Cina masih betuki sama kita, Pak. Masih betuki sama kita. Dia punya perusahaan Alibaba. Yang punya direktur utamanya Warsono, padahal yang punya dia. Lama-lama aku langsung aja lah katanya. Kan Cengbo langsung jadi direktur utama. Dulu, maaf, dia keluarkan dana besar agar dikawal aparat kita. Sekarang dia sudah punya pengawal sendiri. Dan maaf, bahkan sekarang menentukan rotasi-rotasi pejabat-pejabat itu pun sudah mereka skenariokan. Siapa mau pindah kemana, siapa mau naik jadi apa, mereka bantu itu. Dan setelah jadi, tentu menjadi apa yang melaksanakan apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Itulah saya bilang de jure, dan secara politik kita masih punya hukum, tapi de facto sebenarnya yang terlaksana hari ini bukan hukum itu, tapi impossible hand yang menguasai penegak hukum itu. Yang terjadi kemudian diskriminasi hukum. Bapak Ibu sekalian, kita ingin Indonesia kembali berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu jauh-jauh saya ingatkan, ke depan betul-betul selektiflah memilih wakil kita yang di DPRD Provinsi, DPR RI, dan memilih pemimpin kita yang menjadi bupati, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Yang pertama kita seleksi, benar nggak kebangsaannya. Saya mohon maaf, mau agama apapun dia masih merasa bangsa Indonesia. Tapi kalau dia orang Cina, mau apapun agamanya, dia tetap bangsa Cina. Benar. Anton Medan itu ustadz loh, ustadz, tapi dia mati-matian dukung Ahok, karena dia tetap Cina. Nah begitu. Tapi kalau yang lain macam Pius, walaupun 0,001% agamanya Kristen, dia masih mendukung Anies
sandi. Ya, ke depan kita ingin sampaikan, laksanakan yang benar, jangan takut melaksanakan kebenaran. Untuk menutup ini saya kasih contoh. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ada ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan tunjukkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak saja. Nabi bilang ini dan ini, muka dan kedua tangan boleh nampak, yang lain tuh tutup. Cukup? Belum. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihim. Pakai jilbabmu sampai menutupi dadamu. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Hukumnya wajib. Lalu saya ceramah, bapak menghimbau, ibu menghimbau kepada semua perempuan muslimah, pakailah jilbab, tutup auratmu. Ini benar nggak menurut agama? Benar. Dah? Contoh yang kedua. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan, minum, konsumsi apa saja yang ada di bumi ini, asal kau pastikan dia halal dan thayyib. Kemudian saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita bilang pada umat Islam, jangan makan yang haram, makan yang halal dan thayyib saja. Ini salah atau benar? Benar. Lalu dibilang Allah, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang beriman tidak boleh memilih pemimpin yang tidak seiman. Maka saya, bapak, ibu, kampanye kepada umat Islam, jangan pilih kalau nggak seagama. Ini salah atau benar? Nggak ada bedanya. Jadi kalau ada semacam Said Agil mengatakan itu tidak benar, itu urusan dia. Mungkin dia mau mengatakan pakai jilbab nggak wajib. Dia mau mengatakan makan babi nggak haram. Kita sepakat makan babi dan minuman keras berdukun itu haram. Kita ingin mengatakan membuka aurat itu haram. Dan kita juga mengatakan memilih pemimpin yang tidak seiman itu hukumnya haram. Loh, ini ideologi tertutup. Itulah buktinya. Salah. Kalau yang mimpin Islam, nanti kepala dinasnya banyak yang gak Islam. Tapi kalau yang mimpin gak Islam, nanti anak buahnya tidak ada yang beragama Islam. Makanya Allah suruh pilih yang Islam supaya adil. Apa itu gak melanggar hukum? Baca Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1. Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama. Ayat 2. Negara menjamin penduduk untuk melaksanakan agama, beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2. Kita memakai jilbab ibadah apa bukan? Memakan cuman yang halal dan thayyib ibadah atau enggak? Kalau gitu memilih pemimpin yang Islam ibadah. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baca lagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 72, melaksanakan ajaran agama itu hak asasi manusia. Jadi jangan takut, omong aja. Umat Islam yang mencoblos Ahok munafik, itu dilindungi undang-undang. Karena itu ajaran agama.
Ini kita semuanya pada takut. Kenapa? Nggak ngerti Quran, nggak ngerti undang-undang. Maka saya ceramah ini, ceramahnya seperti stadium general ini. Ceramah saya ini saya ceramahkan di di Az-Zaitun, Indramayu, yang hadir pastor-pastor termasuk Frans Suseno itu hadir. Saya ceramahkan ini. Saya ceramahkan ini di Sespimen. Saya menjadi narasumber di Sespimen Polri. Saya ceramahkan. Saya pidatukan ini di BAIS, di BIN. Terbuka. Karena ini semuanya punya dasar-dasar. Cuman kita yang dikelabui, diputar balikkan. Akhirnya menunjukkan Islam pun udah takut hari ini. Banggalah Anda lahir sebagai umat Islam. Karena Islam itu menyejukkan. Islam itu konsisten dengan kebenaran. Dan lihatlah di dunia hari ini Islam yang jadi korban di mana-mana. Apa buktinya? Islam itu tidak ofensif. Islam itu bukan teroris. Islam itu tidak brutal. Mana buktinya? Kita dibrutalin oleh umat-umat lain. Dan sejarah penjajahan Indonesia adalah sejarah penderitaan umat Islam atas perakuan negara lain yang beragama Nasrani. Betul? Dan ini nggak masuk sejarah. Coba dulu yang dijajah Nasrani, yang menjajah Islam, dibuatlah di mana-mana. Memang dari dulu Islam ini menjajah aja kerjanya. Tapi karena yang terjajah kita, malah seakan-akan kita pula sekarang yang tertekan. Karena itu saya bilang, jaga persatuan dan kesatuan, hargai semua orang. Kenapa? Karena inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum. Kita ini sama. Tapi kalau ada yang memperlakukan kita tidak sebagaimana mestinya, jangan berdiam diri. Ya kan? Jangan berdiam diri. Ada kucing kesakitan, kita bisa menolong, kita lewat, dan kucing itu mati, kita berdosa. Apalagi ada tetangga yang walaupun beragama lain minta tolong dan kita sanggup menolongnya, enggak kita tolong, dia celaka, kita berdosa. Tapi membiarkan agama kita dinista, kita tidak berbuat apa-apa, udah buka baju semua, pakai kolor saja, lari di jalan tol sana. Gak guna kalian menjadi manusia. Itu artinya mengajarkan persamaan. Setuju? Saya kira demikian. Dan mohon maaf karena waktu kesana juga ini sudah hampir 1 jam ya. Jadi saya minta maaf tidak bisa tanya jawab. Tapi saya kira apa yang saya sampaikan, saya telah berupaya memenuhi semua kisi-kisi yang perlu difahami oleh tokoh-tokoh di Kabupaten Deli Serdang, khususnya yang berhadir pada hari ini. Terima kasih atas kekeluargaan yang sudah kita gelar di Masjid Nurul Iman ini. Semoga Allah menurunkan tolong dan bantuannya agar NKRI tetap terjamin dan kerukunan beragama di Republik ini tidak terkoyak hanya oleh karena beberapa elit pemerintah ingin mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Semoga mereka ditunjuki Allah. Maka saya berdoa waktu tanggal 16 Agustus, ya Allah, kalau mereka bertobat, terimalah tobatnya. Tapi kalau mereka tidak bertobat, saatnya Allah Engkau mengganti mereka dengan pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi. Ya, kalau polisi-polisi sini nggak tobat, mudah-mudahan diganti oleh Pak Edianto. Karena dia suka masuk masjid pakai topi lube lagi, kan kayak gitu. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.